Mitos-mitos terkait Adam, back to Quran. Nah teman-teman, ini merupakan video remake ya dari video tentang perjalanan manusia dari manusia purba menjadi manusia modern sesuai yang diinformasikan oleh Al-Quran. Sebelumnya saya sudah buat tapi menjadi 13 part, itu kayaknya kepanjangan banget. Nah ini coba saya akan buat remake-nya mungkin dalam 1-2 part atau maksimal 3 part lah. Pertama teman-teman ya, manusia itu diciptakan di bumi ini, dari air di bumi ini ya, dari air. Misalkan surat Al-Furqan ayat 54, wa huwallazi khalaqo minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihra, dan dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah. Nah di sini kita bisa melihat bahwasannya salah satu unsur penyusun dari manusia adalah air. Oh, kenapa air kok bukan dari tanah liat kendi gitu kan? Ya karena manusia itu makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup pasti ada unsur airnya. Sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan aku jadikan dari air seluruh entitas hidup. Seperti itu. Nah selain air, apalagi unsur penyusun manusia, teman-teman boleh buka surat Rum, surat ke-30 ayat 20, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantasirun, dan di antara tanda-tandanya ialah menciptakan kamu dari tanah. Jadi turab itu artinya adalah tanah kering, kemudian kamu menjadikan manusia yang bertebaran. Artinya manusia itu yang memang dari awal bertebaran gitu, hasil dari evolusi makhluk hidup. Nah itu teman-teman bisa melihat surat Ar-Rum ayat 20, manusia diciptakan dari turab. Nah campuran dari air dan turab ini menghasilkan tanah basah. Nah tanah basah juga diinformasikan oleh Allah di surat Shad, surat ke-38 ayat 71. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaron min tin. Ya, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku menciptakan manusia. Nah, di sini Allah menggunakan kata khaliqun. Ya kan, kemudian Allah tidak menggunakan kata insan, ya. Allah menggunakan kata basyar. Artinya kan ada perbedaan antara basyar, insan, ya kan, Adam. Nah kenapa ini dibedakan gitu? Ya teman-teman coba pikirlah, Tuhan itu nggak kenal syirik kata-kata. Artinya kata yang berbeda pasti memiliki makna yang berbeda. Tidak mungkin dua kata yang berbeda memiliki arti dan makna yang sama persis. Nah dalam ayat ini Allah mengatakan Allah menciptakan basyar. Ya, jadi sebetulnya ayat penciptaan basyar itu ditelusuri dari ayat ini gitu, bukan dari surat Al-Baqarah ayat 30. Nggak nyambung. Surat Al-Baqarah ayat 30 itu Allah cuma mengatakan ja'ilun, menjadikan, bukan khaliqun. Nah di surat Shad ayat 72 ini, ayat 71 ini Allah mengatakan khaliqun basyaron min tin. Allah menciptakan basyar. Basyar itu maknanya adalah manusia secara biologis gitu. Nah pada awal evolusinya manusia itu ya tidak memiliki intelektual, tidak memiliki kesadaran, maka dibedakan istilahnya oleh Allah basyar gitu ya. Nah ini dari tanah basah, tin itu artinya tanah basah. Jadi unsur penyusun bentuk manusia itu adalah air dan tanah basah. Nah lantas apakah manusia yang hari ini tuh berasal dari bumi, bukan berasal dari surga? Ya jelas gitu, manusia hari ini tuh berasal dari bumi. Ya argumennya apa? Teman-teman boleh buka surat As-Sajdah surat 32 ayat 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa abada'a khalqal insan min tin. Ya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah basah. Jadi tanah basah yang diciptakan ya, yang merupakan unsur dari penciptaan manusia itu berasal dari bumi ini. Dimana kita lihat di surat Nuh surat 71 ayat 17, wallahu anbatakum minal ardi nabata. Allah menumbuhkanmu dari bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi kita itu berasal dari al-ard, dari bumi ini gitu, bukan dari surga gitu kan, dari al-ard, dari bumi ini. Ini silsilah asal usul manusia. Jadi dengan premis Qur'ani kita dapat mengetahui bahwasannya manusia itu dari awal ya memang berproses di bumi ini, diciptakan dari tanah bumi ini, dari air bumi ini. Makanya Allah mengatakan Allah anbatakum, menumbuhkanmu ya dari bumi ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah juga menyatakan bahwasannya memang manusia ini tersebar. Artinya di mana ada air dan tanah, disitulah ada manusia.
Makanya di surat Ar-Rum ya surat 30 ayat 20 Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantasirun. Ya kan, di antara tanda-tandanya ialah menciptakan kamu dari tanah basah, ya dari turab, kalau di sini sebutnya tanah kering, kemudian kalian menjadi manusia yang menyebar. Basyar itu satu kosakata dalam bahasa Arab yang mana bentuk tunggal dan bentuk jamaknya sama, tidak berbeda. Jadi basyar itu bisa bermakna tunggal, basyar bisa bermakna jamak. Dalam ayat ini ya basyar bermakna jamak karena ditutup dengan kata tantasyirun, yaitu bentuk jamak dari kata menyebar gitu. Jadi memang eksistensi dari manusia ini ya spesifiknya manusia purba sebelum diberikan kesadaran oleh Allah itu sudah menyebar di muka bumi ini. Kemudian ya Allah juga menginformasikan bahwasannya manusia ini berbagai macam bentuk gitu, berbagai macam warna. Ya, teman-teman boleh buka surat Fatir, surat ke-35 ayat 28. Ya, di mana Allah berfirman, "Wa minan nas wad-dawab wal an'am mukhtalifun alwanhu kadzalik." Demikian pula di antara manusia, ya, ad-dawab ya hewan-hewan dan al-an'am hewan ternak, ada juga yang bermacam-macam warnanya. Jadi bermacam-macam warna ya, ada yang warna kuning, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang putih, bangsa Aryan. Ya, itu sudah diinformasikan juga dalam Al-Qur'an. Itu merupakan variasi dari basyar-basyar yang ada di bumi ini. Sama seperti variasi hewan dan variasi hewan ternak. Jadi pada dasarnya kita hewan juga gitu. Dan kita sama-sama memiliki variasi. Nah, sekarang kita dibuat bingung lantaran para pendahulu kita menyimpulkan bahwasannya Adam diturunkan dari jannah, jannah itu bermakna surga gitu. Oke teman-teman, saya jelaskan ya kata-kata jannah gitu ya. Oke, saya jelaskan teman-teman ya. Kata jannah yaitu berasal dari vokal kata janana, artinya sesuatu yang menyelubungi atau sesuatu yang terselubung seperti itu ya. Makanya jannah itu digunakan juga dalam kata janin gitu ya. Janin itu ya terselubung dalam perut ibunya. Digunakan juga untuk orang gila, orang majnun yang akalnya sudah tertutup gitu. Digunakan juga untuk janan, hati yang tersembunyi gitu kan. Digunakan juga untuk jin gitu kan, makhluk yang secara empiris, secara kasat mata kita nggak bisa ngelihat gitu. Nah, untuk memahami ya Adam diturunkan ya, atau bahasa kita diturunkan gitu ya dari surga ini ya, dari jannah ini, betul atau enggak sih jannah ini yang dimaksud surga gitu kan. Nah teman-teman, satu hal yang harus saya jelaskan dulu biar teman-teman paham gitu, apakah betul yang disebutkan jannah dalam kasus Adam itu surga. Pertama saya akan menjelaskan apa itu ayat gitu ya. Ayat itu adalah merupakan tanda. Ya, tanda dalam bentuk apa? Dalam bentuk verbal ataupun non verbal. Ya, dalam bentuk verbal ya contohnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu terdiri dari berbagai macam ayat gitu ya. Nah, ada juga ayat-ayat Allah yang tidak bersifat verbal. Artinya tanda-tanda Tuhan itu ya ada di alam semesta ini. Seperti di surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, apapun yang ada di muka bumi, baik substansi maupun fenomenanya, itu merupakan tanda. Jadi tanda itu adalah gejala-gejala alam, substansi alam ya, yang dapat kita amati, yang dapat kita observasi, yang terjadi di alam semesta ini, yang dapat dijelaskan secara logis dan rasional. Nah, itu esensi ayat nonverbal gitu ya. Artinya apapun di dunia ini ya itu merupakan ayat. Nah, surga dan neraka itu tidak pernah disebutkan sebagai ayat. Ya, artinya surga dan neraka hari ini belum ada, tidak dapat diamati, tidak dapat diobservasi. Ya, surga dan neraka di dalam Al-Quran hanya disebutkan sebagai perumpamaan. Teman-teman boleh merujuk misalkan surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 35. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Ya kan, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini Allah menggunakan kata perumpamaan. Jadi wujud dari surga itu ya kan hanya perumpamaan. Ya kan, Allah menjelaskan surga kepada kita melalui perumpamaan-perumpamaan agar kita dapat memahaminya gitu. Kalau surga sudah ada, pasti Allah bilangnya innal jannah allati wa'idal muttaqun, sesungguhnya surga yang di. Nah, tetapi Allah tidak menggunakan itu. Allah menggunakan perumpamaan untuk surga dan neraka. Oleh sebab itu, hal-hal yang adanya di akhirat, Allah tidak pernah mengatakan itu sebagai ayat. Ya kan, tidak ada ayat yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya surga dan neraka itulah ayatku, nggak ada gitu. Tetapi untuk sesuatu yang sudah ada di alam semesta ini, Allah menggunakan itu sebagai ayat. Ya kan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Itu adalah ayat.
Jadi intinya akhirat itu belum ada, sampai detik ini belum ada. Oke, saya pun harus menjelaskan juga kepada teman-teman apa itu hakikat dari akhirat gitu ya. Nah teman-teman, Quran menginformasikan bahwasannya segala sesuatu itu bertransisi dari satu bentuk ke bentuk lain gitu ya. Hal ini diinformasikan dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu bertransisi. Halik itu artinya bertransisi, ya kan, dari satu bentuk ke bentuk lain kecuali Allah, karena Allah memang bukan materi. Jadi kalau memang materi itu ya kekal gitu, tetapi kekekalannya itu dalam perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oleh sebab itu hari kehancuran itu tidak pernah digambarkan sebagai hari lenyapnya alam semesta, ya kan, akan tetapi sebagai hari hancurnya alam semesta, ya kemudian terbentuk nanti alam yang baru. Loh, dari mana argumennya terbentuk alam yang baru gitu kan? Teman-teman boleh buka surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 48. Di situ Allah mengatakan, yauma tubaddalul ard ghairul ard was samawat. Jadi hari kehancuran itu hari di mana bumi ini berganti dengan bumi yang lain. Artinya bumi ini hancur, nah materi-materi yang hancur itu kemudian akan membentuk langit dan bumi yang baru lagi. Nah langit dan bumi yang terbentuk itulah baru dinamakan akhirat. Surga dan neraka adanya di situ, belum ada sampai hari ini. Ada beberapa kontrargumen, ya kan, yang mengatakan bahwasannya surga itu sudah ada. Dia merujuk ke surat Ali Imran ayat 133 pada redaksi Uiddat lil Muttaqin. Kata-kata adada itu artinya sudah diperhitungkan, sudah dikalkulasikan. Kalau Allah mengatakan a'adda lahum adzaban alima, Allah menyediakan bagi mereka azab yang pedih. Apakah azabnya sudah diterima? Tentu belum gitu. Sama seperti surga yang uiddat, ya sudah diperhitungkan. Artinya ya hanya dikalkulasikan, sudah diperhitungkan, tetapi hari ini belum ada. Seperti itu. Nah itu hakikat ayatnya. Surga dan neraka itu bukan ayat, artinya bukan sesuatu yang dapat kita observasi, kita amati, dan itu merujuk kepada eksistensi Tuhan gitu. Dan jannah, kata-kata jannah itu tidak harus artinya surga. Ya teman-teman boleh buka surat Ar-Ra'd, ya surat 13 ayat 4. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin. Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur. Jadi jannah itu tidak harus artinya surga. Jannah itu bisa berarti kebun, hutan tropis, yang mana hutan tropis ini melindungi apapun yang ada di bawahnya. Nah, gambaran dari jannah yang ditempati Adam itu seperti gambaran hutan tropis yang ada di bumi ini gitu. Teman-teman boleh rujuk surat Hud, surat ke-20 ayat 118 sampai ayat 119. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tasma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya ya di jannah itu ya engkau tidak akan merasakan kelaparan dan tidak akan merasakan kepanasan. Ta'ro itu artinya kepanasan. Ya karena jannah itu diselubungi oleh pohon-pohon prasejarah ya, pohon-pohon yang rimbun seperti itu. Ya. Dan sesungguhnya di sana engkau tidak akan merasakan dahaga dan juga tidak akan ditimpa terik matahari. Jadi gambaran dari jannah tempat tinggal Adam itu sama persis seperti gambaran hutan tropis yang ada di bumi gitu. Nah kemudian kenapa saya katakan bahwasannya Adam itu bukan berasal dari surga? Karena ketika Adam diusir, Allah menggunakan kata ihbitu gitu. Ya kan? Teman-teman boleh ngerujuk surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu. Gitu kan. Allah menggunakan kata ihbitu untuk mengusir Adam. Allah tidak menggunakan kata inzilu. Andai kata Allah itu menurunkan sesuatu yang bersifat vertikal dari atas ke bawah gitu ya, itu Allah menggunakan kata anzala. Contohnya apa? Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air dari langit. Air yang ada di bumi ini itu bukan berasal dari bumi ini gitu ya. Berasal dari asteroid yang menabrak bumi dengan bongkahan-bongkahan es, sehingga es-es itu mencair menjadilah lautan di muka bumi. Nah, turunnya air itu Allah menggunakan kata anzala gitu. Begitu juga dengan hujan ya, turunnya vertikal dari atas ke bawah, Allah menggunakan kata anzala. Wa yunazzilul ghaits gitu. Hujan itu dalam bahasa Qur'annya ghaits. Nah begitu juga dengan turunnya besi di surat Al-Hadid ya. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadid. Dan kami menurunkan besi. Besi itu memang asalnya bukan dari bumi, akan tetapi turun ya, turunnya secara vertikal dari luar angkasa ke dalam bumi. Jadi untuk menunjukkan turunnya sesuatu dari atas ke bawah, Allah menggunakan kata anzala. Nah sedangkan dalam kasus Adam, Allah tidak pernah menggunakan kata inzilu, turunlah gitu, tetapi Allah menggunakan kata ihbitu. Nah
Penggunaan kata ihbitu dalam Al-Quran, teman-teman boleh merujuk ke surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 61, di mana Musa ketika dirongrong kaumnya, Musa berkata kepada kaumnya, ihbitu misran, pergilah kamu ke Mesir. Artinya perpindahan kaumnya Musa dari satu tempat ke tempat lain, ini Allah menggunakan kata ihbitu gitu. Begitu juga dengan berlabuhnya Nabi Nuh, ya, Allah juga menggunakan kata ihbit di surat Hud, surat 11 ayat 48. Qila ya Nuh bit bisalamin minna. Nah, di situ Nabi Nuh disuruh untuk ihbit, untuk turun. Artinya memang berlabuhnya Nabi Nuh ini bukan dari luar angkasa, akan tapi dari bumi ini pindah ke tempat lain. Jadi diusirnya Adam itu bukan dari atas ke bawah, bukan dari langit ke bumi, akan tetapi dari satu tempat di bumi ini migrasi ke tempat lain. Ya dari jannah itu, ya dari hutan tropis itu keluar dia. Oke, ini satu video yang menjelaskan dari mana asal-usul Adam. Insya Allah nanti akan ada part 2 dan part 3. Share video ini kalau kalian suka, jangan lupa follow.